selamat datang di Story Kauri. Ini adalah channel kedua artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 441. Iwan yang bebas dari status tersangka telah pulang bersama Ririn. Begitu halnya dengan Della. Della pun sama, sudah meninggalkan tempatnya. Sedang bos besar sendiri, yang baru diwawancara wartawan. Bersama rombongannya, bos besar pun menuju kembali ke tempat kerjanya. Dan di hari ini, kasus Pak Leo telah berganti. Bukan lagi menyangkut tentang pencemaran nama baik, tapi suatu hal yang lain, yang melibatkan dirinya, serta pula tim kuasa hukumnya. Pak Leo pun dilaporkan Bang Hotman tentang dugaan penyuapan, hingga masalah Iwan pun selesai. Begitu halnya Agus temannya, yang kini sudah kerja lagi. Kemudian, keadaan di luar negeri, Kenshin yang tak disangka, membuat kejutan ke istrinya, dengan cara tak diduga. Kauri pun sangat terkejut sekali, mendapati hal yang tiba-tiba. Peserta rapat meeting di tempatnya, ternyata bekerja sama dengan Kenshin suaminya, untuk sandiwara. Lala pun sempat menelponnya, turut pula meminta maaf, karena mengerjain dirinya. Namun Lala bicara, kalau bokapnya benar-benar sakit, tak berbohong mengenai hal itu. Kauri pun mengerti. Setelah hal tersebut, 1 hari telah berlalu. Kenshin mengajak Kauri jalan-jalan ke pantai, menikmati indahnya mentari. Suasana yang sejuk nampak menemani Kauri begitu senangnya. Demikian halnya dengan Kenshin. Mereka duduk berdua, saling berhadapan, berada di bibir pantai. Kenshin pun bertanya, "Gimana Kauri? Apa kamu suka tentang liburan kita ini?" Kauri menjawabnya, "Ya aku suka sekali say. Bahkan di luar perkiraan. Tapi yang gak suka kamu ngerjain aku. Bikin kaget aja." Kenshin menjawabnya, "Kan namanya juga surprise Kauri. Masa harus bilang ke kamu?" Dan Kauri menjawabnya, "Iya sih tapi keterlaluan gitu." Kenshin menyahutnya, "Tapi kan ada hadiahnya. Kamu suka nggak?" Kauri bicara, "Ya tentulah aku suka." Kauri tersenyum, dan ia bertanya, "Emang berapa say harganya? Pasti mahal ya?" Kenshin menjawab, "Nggak usah tanya harga Kauri. Kamu pakai aja, makin cantik terlihatnya." Kauri pun tersipu, dan Kenshin kemudian bilang, "Oh ya Kauri, kamu tutup matamu dulu ya. Aku ada sesuatu nih." Kauri pun bicara, "Emang ada apa sih ya? Kok pakai gitu segala?" Kenshin menyahut, "Udah kamu tutup mata dulu aja." Dan Kauri melakukan. Kenshin kemudian mengambil bunga, yang jatuh dari pohon di dekatnya. Kemudian mengenakan ke rambut istrinya. Kauri pun membuka matanya. Kenshin langsung bicara, "Kamu cantik Kauri, mengenakan bunga itu. Aku foto kamu ya." Kauri pun begitu senang, dan ia pun bersiap menghadap ke kamera. Mereka pun saling foto bersama, saling selfie berdua, dengan ditemani ombak bersahutan, serta angin yang berhembus dengan kencang. Bulan madu mereka nampak indah, berjalan seperti rencana, tak terganggu akan hal yang lainnya. Setelah malam datang, Kenshin pun mengajak Kauri untuk makan di restoran. Namun sebelum itu Kenshin bilang, "Kauri besok kita pulang. Apa oleh-olehnya udah kamu beli semua?" Kauri menjawabnya, "Udah say aku nggak lupa. Bahkan sebagiannya aku titipkan ke teman-teman yang kemarin." Dan Kenshin pun mengerti. Lalu dicarilah tempat makan di sekitar penginapan. Mereka berdua melihat restoran, langsung saja masuk ke dalam. Dan ternyata, tak disangka, ketika Kauri duduk di tempatnya, datanglah seorang pelayan restoran, yang langsung menyapanya. Seseorang itu bicara, "Loh, bukannya ini nama kamu Kauri ya? Kok ada di sini?" Dengan ekspresi terkejut, seorang wanita itu menyapa. Kauri pun sama, jadi terkaget dirinya. Teman kuliahnya tiba-tiba berada di dekatnya, bekerja di sini. Dan Kauri langsung bicara, "Loh ini kamu Reisa, kok kebetulan begini? Kamu kerja di luar negeri rupanya." Reisa temannya menjawab, "Iya Kauri aku di sini baru 2 bulan." Dan Kauri pun berkata, "Ini Reisa kenalin suamiku, namanya Kenshin." Reisa pun tersenyum, dengan menyebut namanya, mengenalkan dirinya.
Kemudian Reisa bicara, akhirnya kamu menikah Kaori. Aku kira nggak ada yang bisa menaklukkan kamu. Sambil tertawa Reisa itu bicara. Dan Kaori menjawabnya, bisa aja kamu Reisa. Dan Reisa temannya berkata, ya iyalah Kaori, kamu kan dulu yang jadi primadona. Hampir banyak laki-laki suka ke kamu. Ternyata Mas ini yang beruntung. Bisa menaklukkan hatimu. Kenshin yang mendengarnya, nampak tersenyum dirinya, dan pesanan Kaori pun ditulis. Temannya segera menyiapkan, untuk dihidangkan. Di tengah itu Kenshin bicara, oh ya Kaori kata teman kamu. Aku beruntung ya ternyata, bisa mendapatkan kamu. Kenshin tertawa pelan, dan Kaori menjawabnya, ya nggak tahulah, emang kamu merasa nggak? Kaori pun nampak senang. Kenshin terus menggodanya, dengan berkata, oh ternyata istriku dulu, dia mantan primadona di kampusnya. Hahaha, Kenshin tertawa lagi, dan Kaori menyahut, apaan sih itu, kan udah lama. Di tengah itu tiba-tiba, datanglah serombongan orang, yang masuk ke restoran, rupanya petugas kepolisian, yang bersama aparat setempat. Mereka pun langsung terlihat, menghampiri customer service di situ. Kemudian keluarlah pemilik restoran, yang menemui pihak polisi. Mereka pun saling bicara. Setelah beberapa saat, tak lama kemudian, para polisi pun keluar. Namun mereka itu, tak langsung meninggalkan tempat. Di antaranya malah terlihat, sedang memasang poster, di jendela kaca. Rupanya itu berita pengumuman, yang bertuliskan bahasa Inggris. Kaori yang duduk di samping jendela, ia pun bisa membacanya. Terbaca tulisan itu, peringatan, restoran ini, dalam waktu 1 bulan ke depan, harus segera ditutup. Pemilik usaha pun sudah mendapat pemberitahuan. Usut punya usut, di 1 bulan sebelumnya, tanah yang dihuni ini, kalah dalam sengketa, dan harus segera pindah. Kenshin dan Kaori melihatnya dari dalam. Poster-poster itu direkatkan di kaca-kaca. Kemudian pesanan makanan datang. Reisa membawakannya. Sambil Reisa berkata, oh ya Kaori aku mau bicara banyak denganmu. Termasuk tujuanmu ke sini. Kan lama kita nggak bertemu. Apalagi ini di luar negeri. Kaori pun menjawab, ya tentu Reisa aku setuju. Aku sangat senang sekali. Dan Reisa menyahut, ya sudah kalau gitu Kaori. Aku tak melanjutkan kerja. Kamu makan dulu aja. Entar kita bicara di luar. Sebentar lagi aku istirahat. Kaori pun mengiyakan. Dan Kenshin mendengar itu. Tak berselang kemudian, mereka pun bertemu. Kaori dan Kenshin duduk bersama. Sedang Reisa temannya di depan. Dan Reisa pun bertanya, oh ya Kaori emang kenapa ya kamu ada di sini? Ada pekerjaan atau sedang liburan? Kaori menjawabnya, oh ini Reisa, kita ke sini sedang liburan. Kita sedang bulan madu, kan kita baru menikah. Kaori tersenyum. Dan Reisa menyahut, oh jadi gitu ya Kaori. Selamat ya dariku. Maaf aku nggak tahu kamu menikahnya. Kaori bicara, ya nggak apa Reisa, kamu kan ada di sini. Sedang kerja di luar negeri. Kemudian Reisa bertanya, oh ya ceritanya gimana ya Kaori? Kamu bisa bertemu dengan Mas ini. Sampai bisa langsung menikah. Terus kamu kerja di mana Kaori? Kaori membalasnya, oh ini Reisa, kita bertemunya di tempat kerja. Reisa langsung bertanya lagi, terus kamu kerja sebagai apa Kaori? Pasti bonafit nih kamu, liburan aja sampai ke sini. Kaori menjawab, aku manajer keuangan. Dan Reisa langsung menyahut, pasti Mas ini direkturnya ya? Atau teman kantornya Kaori? Kenshin pun menjawabnya, bukan Mbak, bukan keduanya. Saya hanya kerja, jadi cleaning service. Dan bertemu Kaori. Saat mendengar itu, Reisa sangat tak percaya, sampai mengulang pertanyaan, apa Mas emang bener itu? Masnya kerja cleaning service. Kaori yang menjawabnya, iya Reisa, suamiku kerja cleaning service. Memang kita bertemu di situ. Reisa pun jadi terheran, masih tak percaya dirinya, hingga Kaori menunjukkan fotonya bersama Kenshin. Kenshin yang mengenakan seragam kerjanya, pakaian cleaning service yang bersama dirinya. Saat melihat itu, temannya langsung percaya, dan Kaori ganti bertanya, terus kamu sendiri gimana Reisa? Udah menikah atau masih sendiri? Reisa temannya menjawab, oh itu Kaori, sebenarnya aku sudah menikah, tapi tak seberuntung kamu. Usia pernikahanku nggak lama, hanya berjalan 3 bulan. Kita langsung pisah. Suamiku itu orang kaya, ternyata sikapnya tak baik, suka main perempuan.
Pulangnya sering larut malam. Ternyata baiknya di awal pacaran. Setelah menikah langsung berubah. Jadi aku nggak tahan Kaori. Akhirnya aku pilih pisah. Meski orang bilang janda, aku tak peduli. Dan karena hal itu, aku nekat kerja di sini. Emang bener kamu Kaori, cari laki-laki yang kerjanya biasa aja. Pasti setia nggak macam-macam. Seperti suamimu ini, yang kerja cleaning service. Kaori pun menjawabnya, iya Reisa, aku turut prihatin. Semoga nanti kamu dapat jodoh yang lebih baik lagi. Kemudian Kaori bertanya, oh ya Reisa, itu tulisan di depan restoran itu. Maksudnya apa ya? Reisa menjawabnya, oh itu Kaori. Sebentar lagi restoran ini tutup. Aku juga bingung Kaori, baru 2 bulan kerja di sini. Sebentar lagi akan selesai. Tabungan pun belum ada. Mau kembali rasanya malu sekali. Sedang biaya pulang tak ada. Aku bingung Kaori. Mau gimana ini? Reisa nampak bicara sedih. Meski butuh uang, ia sangat malu mengatakan. Dan Kaori bisa mengerti. Kemudian Kaori bicara, kalau kerja di tempat lain gimana? Tapi tetap di kota London ini. Apa kamu mau Reisa? Reisa langsung menjawabnya. Ya tentu mau Kaori. Tapi kan harus ada yang bawa. Sedang aku kenalan di sini tak ada. Kaori pun bicara dengan Kenshin. Akan mengenai hal itu. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kaori. Subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya